Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di program kesayangan kita, Radio On Podcast atau Rapot. Gimana nih kabar kalian hari ini Tribuners? Semoga tetap sehat ya dan juga semangat tentunya. Di sore hari ini mungkin udah banyak yang pulang kerja. Sambil ngopi-ngopi sore boleh banget gabung bersama kami di live TikTok ataupun juga di Facebook fanpage serta di kanal YouTube ya Tribuners. Seperti biasa kalian boleh banget request berita-berita yang mau dibacakan ataupun juga mau kirim-kirim salam. Juga boleh banget dan nanti juga kalian bisa banget berinteraksi bersama kami. Bisa memberikan tanggapan mengenai berita-berita atau informasi yang nanti akan Putri sampaikan. Seperti biasa ya Tribuners, selama 30 menit ke depan kita akan sama-sama membahas sejumlah peristiwa dan juga info-info ya, info cuaca, jadwal kapal dan lainnya nanti akan Putri bacakan. Dan kita mulai dengan info cuaca Tribuners. Hari ini di kota Ambon lagi hujan ringan ya, cuaca di angka 29 derajat Celcius dengan kelembapan 91% serta kecepatan angin di angka 16,2 km per jam. Nah, Tribuners untuk cuacanya itu berdasarkan data dari BMKG tadi, sementara untuk info gelombang ada peringatan dini juga dari BMKG yang berlaku dari tanggal 16 April kemarin sampai dengan tanggal 19 April nanti dengan kondisi sinoptik. Pola angin di wilayah Maluku itu umumnya bergerak dari barat menuju timur laut dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2 sampai 25 knot. Ya, dengan kecepatan angin tertinggi diperkirakan itu mencapai 25 knot terpantau di perairan selatan Kepulauan Aru, kemudian juga perairan Kepulauan Tanimbar dan Laut Banda serta Laut Arafuru. Nah, untuk tinggi gelombang sendiri itu 1,25 sampai 2,5 meter Tribuners, berpeluang terjadi di beberapa daerah atau di beberapa perairan. Ada dari perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, kemudian juga perairan selatan Kepulauan Aru, lalu perairan Wetar dan Laut Banda, serta Laut Arafuru bagian tengah. Dan ini berisiko terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter, serta kapal tongkang itu apabila kecepatan angin mencapai 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Itu untuk info gelombang hari ini Tribuners. Kita berlanjut ke info gempa per 17 April. Berdasarkan data juga yang kami terima dari BMKG itu terdeteksi pada pukul 3.57 tadi Tribuners. Ada gempa dengan magnitudo 4,1 yang terjadi di 19 km timur Labuha, Maluku Utara ya. Dan juga 84 km utara Obi, Maluku Utara di kedalaman 10 km. Serta juga di pukul 5.18 waktu Indonesia Timur juga Tribuners terdeteksi gempa dengan magnitudo 3,8 yang terjadi di 156 km barat Langgur, Maluku Tenggara, kemudian di 159 km barat Tual di kedalaman 82 km. Lalu juga pada pukul 8.17 pagi tadi Tribuners ada gempa dengan magnitudo 3,3 yang terjadi di 34 km barat Laut Piru, Seram bagian barat dan juga 38 km utara Hua Mual belakang, Seram bagian barat di kedalaman 19 km. Lalu di pukul 5.46 juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,7 di kedalaman 62 km timur laut Tiakur MBD dan juga di 65 km utara Lakor MBD di kedalaman 182 km.
Dan ini juga ada di pukul 7.24 tadi Tribuners, ada gempa dengan magnitudo 3,8 yang terjadi di 159 km utara Dawelor, Dawera, Maluku Barat Daya, serta di 167 km barat laut Larat, Kepulauan Tanimbar di kedalaman 144 km. Oke, itu untuk info gempa ya Tribuners. Saatnya kita bacain untuk jadwal kapal. Ini jadwal kapal yang ada di pelabuhan Yosudarso Ambon ya Tribuners. Kita mulai dengan jadwal KM Labobar yang pada tanggal 17 hari ini itu berangkat dari Jakarta jam 8 pagi. Lalu akan tiba di Surabaya besok 18 April di pukul 10 pagi Tribuners. Nanti dari Surabaya itu berangkatnya masih di 18 April di jam 2 siang. Dan akan tiba di Makassar pada 19 April di jam 7 malam. Dari Makassar itu berangkatnya masih di 19 April di pukul 10 malam Tribuners, lalu akan tiba di Bau-Bau pada 20 April di jam 2 siang. Nanti dari Bau-Bau itu berangkatnya 20 April masih di jam 4 sore, lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 21 April pada pukul 5 sore. Dan dari Ambon nanti berangkatnya masih di 21 April di jam 8 malam, lalu akan tiba di Banda pada tanggal 22 April di jam 4 pagi atau 4 subuh. Oke, untuk KM Labobar kita update sampai tanggal 22 April dulu. Kita bergeser ke jadwal kapal selanjutnya, yaitu ada jadwal KM Pangrango Tribuners yang pada tanggal 17 April tiba di Somlaki pada jam 7 malam nanti, dan akan berangkat dari Somlaki pada pukul 23.59, lalu akan tiba di Banda pada tanggal 19 April di pukul 5 pagi. Dari Banda nanti berangkatnya pukul 7 pagi tanggal 19 April, lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 19 April di pukul 9 malam. Nah, dari Ambon itu berangkatnya keesokan harinya di tanggal 20 April di jam 5 sore Tribuners, lalu akan tiba di Banda pada tanggal 21 April di jam 7 pagi. Nanti dari Banda berangkatnya tanggal 21 di jam 9 pagi, lalu akan tiba di Somlaki pada 22 April di jam 12 siang. Oke, sampai 22 April dulu. Selanjutnya jadwal KM Dorolonda. Hari ini itu tiba di Manokwari ya Tribuners jam 4 subuh tadi, dan berangkat dari Manokwari jam 6 pagi. Lalu akan tiba di Sorong hari ini 17 April di jam 6 sore. Dan berangkat dari Sorong pada jam 9 malam nanti, lalu akan tiba di Ternate pada besok hari 18 April di jam 4 sore Tribuners. Lalu berangkat dari Ternate-nya itu jam 6 sore masih di 18 April. Dan akan tiba di Bitung pada 19 April di pukul 2 dini hari. Lalu berangkat dari Bitung 19 April di jam 5 subuh dan akan tiba di Pantoloan pada 20 April jam 8 pagi. Dari Pantoloan berangkatnya jam 10, tiba di Balikpapan itu masih di 20 April di jam 10 malam. Lalu berangkat dari Balikpapannya itu tanggal 20 April di pukul 23.59 dan akan tiba di Surabaya pada 22 April di pukul 7 pagi ya Tribuners. Kemudian berangkat dari Surabaya pada 22 April di jam 8 malam dan akan tiba di Makassar pada tanggal 24 April di jam 1 dini hari. Oke, ini juga ada jadwal KM Ciremai Tribuners yang hari ini tiba di Biak pada jam 9 malam nanti dan akan berangkat dari Biak di jam 11 malam. Lalu tiba di Manokwari besok 18 April jam 9 pagi
berangkat dari Manokwari di jam 11 siang 18 April dan akan tiba di Sorong pada tanggal 19 April di pukul 2 dini hari. Lalu berangkat dari Sorong 19 April di jam 6 pagi, lalu akan tiba di Bau-Bau pada tanggal 21 April di jam 00.01. Hitungannya udah tanggal 21 April ya. Lalu berangkat dari Bau-Bau 21 April di jam 3 pagi atau 3 dini hari, lalu akan tiba di Makassar pada tanggal 21 April di jam 8 malam. Nanti dari Makassar berangkatnya masih di tanggal 21 tapi di jam 11 malam, lalu akan tiba di Surabaya pada tanggal 23 April di jam 8 pagi. Terakhir kita punya jadwal KM Sangiang yang di Pelabuhan Yosudarso ya Tribuners. Ini akan tiba di Sanana pada 17 April di jam 6 pagi tadi ya, berarti sudah tiba. Lalu sudah berangkat juga dari Sanana pada 17 April tadi jam 8 pagi. Lalu akan tiba di Namlea sebentar ya, 17 April di jam 10 malam Tribuners. Lalu dari Namlea itu berangkatnya jam 11 malam sebentar dan akan tiba di Ambon besok pada pukul 9 pagi 18 April. Dari Ambonnya itu nanti akan berangkat 18 April di jam 3 sore, lalu tiba di Banda pada keesokan harinya lagi 19 April di pukul 7 pagi. Dan akan berangkat dari Banda pada jam 9 pagi, lalu akan tiba digeser masih di 19 April sudah di jam 7 malam. Nanti berangkat dari Geser itu jam 9 malam, lalu akan tiba di Fakfak pada 20 April di pukul 9 pagi Tribuners, dan berangkat dari Fakfak besokannya 21 April di jam 4 sore, lalu akan tiba di Geser pada 22 April di jam 5 pagi. Itu untuk jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Yosudarso ya Tribuners. Sementara untuk jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi, nanti Putri bacain. Ini ada komen yang masuk, mau dibacain dulu. Dari @J, halo Kak J, selamat bergabung, terima kasih udah komen. Kakak salam buat Kakak Tanita Patiasina ya. Oke Kakak, nanti disampaikan ya, abis ini orangnya ada di studio tuh di belakang. Nanti disampaikan ya, thank you udah komen. Ini juga ada komen dari Amar06. Kak, sekarang kapalnya posisi di mana Kak? Kapal apa nih Kakak? Kapal putih yang tadi udah dibacain? Atau kapal apa yang dimaksud? Kemudian Tribuners, sambil nunggu komen-komen lagi ya, kita bacain jadwal kapal di Pelabuhan Slamet Riyadi untuk hari ini ya, hari Kamis. Itu ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon, Ambalau, Namrole, dan juga Leksula. Tujuan ke Buru Selatan ya Tribuners, yang akan berangkat hari ini pada jam 9 malam. Lalu juga ada kapal ke Pulau Buru ya Tribuners, berangkatnya juga jam 9 malam hari ini. Setiap hari itu ada ya kapal ke Pulau Buru di Pelabuhan Slamet Riyadi. Dan ngomongin kapal ke Pulau Buru nih Tribuners, kita punya kabar terbaru dari PT Pelayaran Dharma Indah bahwa dalam waktu dekat ini akan ada kapal feri baru ya, yaitu Cantika Lestari 8A yang akan melayani rute Ambon Namlea dan juga sebaliknya ya, yang bisa memuat mobil dan juga motor. Nah, biasanya kalau punya PT Pelayaran Dharma Indah yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi itu kan cuma kapal Cantika yang hanya muat penumpang sama motor, itu pun juga hanya beberapa aja yang nggak bisa banyak karena memang bukan feri. Nah, kali ini PT Pelayaran Dharma Indah akan meluncurkan feri baru mereka Cantika Lestari 8A yang nanti ya masih ditunggu rilisnya kapan akan beroperasi, tapi sudah diberitahu akan beroperasi dalam waktu dekat. Nanti kita akan umumin kalau sudah dikasih tahu sama PT Pelayaran Dharma Indahnya. Dan untuk di Kota Ambon itu dia nanti akan berlabuh di Pelabuhan
Yosudarso ya Tribuners, bukan di pelabuhan Slamet Riyadi, di kapal cepatnya itu. Oke, lalu untuk kapal ke MBD itu Tribuners hanya ada di hari Senin ya, yaitu Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang. Di keberangkatannya itu di pukul 19.30 ya, setengah 8 malam. Lalu untuk kapal ke Maluku Utara hari Kamis itu ada kapal Barcelona 2 yang berangkat pada jam 6 sore dengan rute Ambon, Buano, Kawasi, Kupal, Sofifi, Ternate dan juga Manado. Sementara untuk di pelabuhan penyeberangan feri Galar Namlea itu ada setiap hari ada feri yang beroperasi, ada 2 ya, pulang balik atau ya beroperasi pulang pergi Namlea Galala, Galala Namlea yang berangkat pada pukul jam 8 malam. Serta untuk di pelabuhan penyeberangan Hunimua menuju Waipirit itu ada feri dengan 17 trip ya. Serta ada 4 feri yang beroperasi selalu bolak-balik dari jam 5 pagi sampai jam 9 malam. Lalu juga di pelabuhan penyeberangan Tulehu menuju Amahai serta Tulehu menuju Masohi juga ada ya Tribuners setiap hari. Oke, itu untuk jadwal kapal. Sudah, sekarang kita mau bacain berita. Pertama kita punya berita yang lagi jadi pembicaraan juga ya Tribuners, yaitu mengenai ijazah Presiden ke-7 kita, Bapak Joko Widodo yang diduga atau dituduhkan palsu. Kita punya judul Misteri Ijazah Jokowi terungkap, UGM tegaskan status alumni, ini reaksi Presiden ke-7 RI. Jadi Tribuners, tuduhan ijazah palsu ya yang dimiliki oleh Presiden RI kita Bapak Joko Widodo itu memang sudah terjadi sejak 2023 lalu, dan sekarang ini kembali viral atau kembali ramai ya Tribuners. Dan ini ada puluhan orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA pada hari Rabu kemarin ya mendatangi kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, Jawa Tengah pada hari Rabu kemarin. Nah, sebelumnya pada hari Selasa itu mereka mendatangi Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan pihak UGM sendiri mengatakan bahwa ijazah yang mereka tuntut, jadi mereka tuh menuntut untuk ijazah dari Pak Jokowi itu diperlihatkan kepada publik. Nah, saat mereka ke UGM, pihak UGM mengatakan bahwa ya ijazah itu hanya bisa ditunjukkan oleh pemiliknya, yaitu Pak Jokowi sendiri. Dan puluhan orang yang tergabung dalam TPUA ini Tribuners, kali ini mereka itu datang, biasanya itu kan bersama dengan beberapa orang atau beberapa tokoh yang selama ini lantang mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi, yaitu ada Amin Rais, kemudian Roy Suryo, lalu Rismon Hasiholan Sianipar, serta Dr. Tifauzia Tiasuma. Dan kali ini mereka datang tanpa orang-orang tersebut. Nah, Tribuners, sebelum kedatangan dari TPUA ini ya, para wartawan yang datang ke kediaman Jokowi itu dipersilakan masuk ke dalam rumah beliau untuk melihat ijazah beliau yang dituduhkan palsu ya, tapi diperlihatkan dengan syarat para wartawan ini tidak boleh memfoto. Jadi sebelum masuk, HP dan juga kamera wartawan itu ditaruh di depan. Lalu para wartawannya dipersilakan untuk masuk dan diperlihatkanlah ijazah-ijazah Jokowi mulai dari SD sampai dengan S1. Dan ijazah tersebut ya yang dikeluarkan oleh UGM pada 1985 itu Tribuners memang oleh beberapa pihak ya dituduhkan bahwa itu merupakan ijazah palsu.
yang dibuat hanya untuk sebagai persyaratan saat mencalonkan diri sebagai dulu wali kota, kemudian gubernur, serta presiden. Dan memang ya Tribuners, tuduhan ijazah palsu terhadap Jokowi ini telah digugat sebanyak 3 kali. 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan 1 di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Namun semuanya itu ditolak. Pertama, itu gugatannya dilakukan pada 2022 ya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dilakukan oleh Bambang Trimulyono. Namun tidak berselang lama, gugatan itu dicabut oleh dia sendiri dan juga pengacaranya. Lalu Bambang Trimulyono, maksudnya dicabut oleh pengacaranya sendiri. Dan Bambang Triono kembali menggugat keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada September 2023. Saat itu dia menggugat bersama dengan Muslim Arbi, kemudian juga Hatta Taliwang, M. Rizal Fadila, dan Taufik Bahauddin. Dan gugatan itu pun kembali ditolak Tribuners. Terakhir, gugatan diajukan oleh pengacara di Solo, Muhammad Taufik, di Pengadilan Negeri Surakarta yang nanti akan digelar sidang perdananya pada 20 April mendatang. Nah, memang Jokowi sendiri, Tribuners, mengatakan bahwa dia tidak punya kewajiban untuk memperlihatkan ijazahnya kepada siapapun dan TPUA juga tidak memiliki hak untuk menyuruh Jokowi memperlihatkan ijazahnya. Tapi berdasarkan keterangan dari UGM bahwa memang ijazah yang dimiliki Jokowi adalah ijazah asli yang dikeluarkan oleh UGM sendiri dari Fakultas Kehutanan ya Tribuners. Dan dikatakan bahwa kalau skripsi dan juga ijazah Jokowi diragukan, untuk skripsinya sendiri kalian bisa mengaksesnya ya. Publik bisa mengaksesnya lewat website etd.repository.ugm.ac.id dengan judul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kota Madya, Surakarta. Ya, seperti yang kita ketahui Tribuners ya, bahwa sesuai hukum yang berlaku kalau memang ada yang menggugat ijazah dari Jokowi ini palsu, ya mereka sendiri ya pihak penggugat yang memiliki kewajiban untuk membuktikan bila memang ijazah dari Jokowi itu palsu. Seperti itu, kita tunggu saja nanti sidangnya pada tanggal 20 April seperti apa update-annya, mari kita ikuti bersama ya Tribuners. Next, kita punya informasi mengenai AJI atau Aliansi Jurnalis Independen, kemudian juga Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI, kemudian PFI ya yang menolak rumah subsidi yang nanti akan diberikan oleh pemerintah kepada para jurnalis. Jadi pemerintah diminta oleh 3 organisasi wartawan ini untuk tetap menghormati jurnalis dan tidak membedakan dengan warga. Oke Tribuners, jadi pemerintah ya berencana untuk memberikan rumah subsidi kepada jurnalis pada tanggal 6 Mei nanti. Namun hal itu ditolak ya oleh AJI, kemudian IJTI serta PFI karena dinilai bahwa itu berarti mereka seperti apa ya, membungkam begitu ya, meminta, kalau memberi sudah pasti kan meminta begitu. Nah, takutnya kalau jurnalis menerima pemberian subsidi rumah dari pemerintah, itu membuat jurnalisnya tidak bisa bekerja dengan integritas yang tinggi seperti itu. Dan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini ya Tribuners
ditolak karena pemerintah ya diminta untuk fokus saja pada pengadaan rumah terjangkau untuk setiap warga negara dan program 3 juta rumah yang sudah digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Nah, ini Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah memerhatikan jurnalis dari sisi kesejahteraan. Namun, bentuk perhatian tersebut diharapkan bukan dalam bentuk pemberian rumah subsidi ataupun lainnya, tetapi lebih kepada ya kalau bisa memerhatikan kesejahteraan jurnalis ya dengan cukup perusahaan-perusahaan media itu memberikan upah jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kemudian juga mungkin pemerintah lebih bisa memperhatikan atau menjamin keselamatan jurnalis di lapangan. Nah, hal-hal seperti itu yang diminta, bukan pemberian subsidi rumah. Nah, ini juga ada pernyataan dari Nani Afrida ya selaku Ketua AJI yang mengatakan bahwa pemerintah harus menghormati profesi jurnalis dan memastikan bahwa setiap perusahaan media itu menjalankan undang-undang tenaga kerja, termasuk memastikan upah minimum jurnalis, lalu memperbaiki ekosistem media serta menghormati kerja-kerja jurnalis. Dan jurnalis ya termasuk fotografer itu membutuhkan jaminan kebebasan ya serta keamanan ketika melakukan liputan. Nah, itu yang diminta oleh jurnalis, bukan rumah subsidi yang rencana nanti diberikan oleh pemerintah lewat Kementerian Digital ya, Kementerian Komunikasi dan Digital. Seperti itu Tribuners. Next kita punya informasi mengenai sampah di Kota Bula ya, di tempat pembuangan akhirnya yang sampai hari ini dibiarkan begitu saja dan tidak pernah didaur ulang. Ya Tribuners, jadi tempat pembuangan akhir di Kota Bula ini sudah didirikan dari 2023. Namun sampai hari ini hanya dibiarkan begitu saja dan sampah-sampah tersebut tidak didaur ulang. Nah, dari pantauan jurnalis kami di lapangan pada hari Rabu kemarin ya Tribuners, tampak sampah-sampah warga sekota Bula itu membumbung tinggi. Dan lokasi tersebut itu diperkirakan atau sampah tersebut itu diperkirakan memiliki panjang 122 meter dengan luas 93 meter. Memang TPA ini terletak di hutan ya sekitar 700 meter dari jalan lintas Bula menuju Masiwang. Dan terlihat ada sampah mulai dari sampah organik, kemudian anorganik hingga sampah B3 itu berserakan begitu saja dan tidak pernah diurus. Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten SBT Basri Wokanubun ini Tribuners mengaku bahwa masalah tersebut belum jadi perhatian pemerintah. TPA itu berdiri dan beroperasi di tahun 2013 Tribuners, bukan 2023 Dan kepemimpinan Dinas Lingkungan Hidup sekarang ini sudah memasuki kepemimpinan keempat katanya, tapi sampai sekarang tidak pernah ada proses-proses daur ulang yang dilakukan. Dia pun menyebut bahwa sejumlah bantuan dari kementerian telah disalurkan untuk proses pengolahan sampah tersebut, tapi hingga hari ini belum dijalankan. Nah, kira-kira apa kendalanya?
sehingga sampahnya tidak bisa didaur ulang hingga sekarang. Dan katanya pihaknya akan memastikan bahwa mereka akan segera mengatasi kondisi itu. Dan dia juga berharap masalah sampah bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, hal itu dapat mengancam lingkungan sekitar. Ya dong, jadi harus ditangani secepatnya ya Pak. Sayang banget udah dari 2013 sampai sekarang berarti sudah 15 tahun. 12 tahun ya. Udah lama banget. Apakah kalian ada yang pernah ke TPA Kota Bula ini, Tribuners? Warga SBT, mana warga SBT? Oke, berikutnya Tribuners, kita punya informasi apa lagi? Nah, ini juga salah satu berita yang sempat viral juga ya di media sosial Tribuners mengenai seorang dokter di Garut ya yang melakukan pencabulan terhadap seorang pasien. Dan pada hari ini sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Tribuners, seorang dokter ya bernama M. Syafril Firdaus atau MSF adalah dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, beberapa saat lalu memang videonya sempat viral di media sosial dan dikomentari oleh banyak sekali netizen yang sudah pasti menyumpahi ya, memberikan sumpah serapah terhadap dokter tersebut. Jadi Tribuners, pada hari ini itu Polres Garut resmi menetapkan si dokter tersebut sebagai tersangka dan digiring ke Mapolres Garut dan terlihat menggunakan baju berwarna oranye ya, baju tahanan ya Tribuners. Nah, berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Hendra Rohmawan, tersangka ini melakukan pelecehan seksual terhadap korban pada tanggal 24 Maret 2025 lalu sekitar pukul 7 malam. Jadi modus tersangka itu Tribuners adalah memberikan suntikan vaksin kepada korban yang masih berusia 25 tahun di luar klinik, yaitu di rumah orang tua korban. Jadi saat itu ya Tribuners, korban memberikan keluhan ya kepada si dokter ini bahwa si korban ini memiliki atau menderita keputihan dan disarankan oleh si dokter ini untuk melakukan vaksin tadi, tapi sayangnya vaksin ini tidak diberikan di rumah sakit, tapi justru si dokter ini menyarankan untuk dilakukan di rumah korban. Dan pada saat korban dan juga pelaku datang ke rumah korban dan memberikan vaksin ini pada jam 7 malam di tanggal 24 Maret itu, setelah melakukan suntikan vaksin, si dokter setan ini mau pulang dan karena dia datangnya menggunakan ojek online, lalu saat mau pulang dia minta tolong ke si korban untuk mengantarnya pulang ke kosannya dia. Dan setelah si korban mengantar dokter ini ke kosannya dia, lalu korban mau memberikan uang harga vaksin tadi di luar ya. Lalu si dokter ini menyarankan untuk memberikan uangnya di dalam saja karena katanya nggak enak kalau diberikan di luar nanti dilihat orang. Padahal kan ya nggak apa-apa lah dilihat orang. Akhirnya korban pun mengikuti saran dokter untuk masuk ke dalam dan memberikan uang di dalam. Dan ternyata pas sampai ke dalam, si dokter ini melakukan pencabulan terhadap si korban.
seperti itulah. Dan selain korban yang berusia 25 tahun itu, ternyata si pelaku ini kerap kali melakukan pelecehan terhadap korban-korbannya di klinik tempat dia bekerja. Dan memang ya ada beberapa korban yang sudah speak up ya, memberitahu kelakuan pelaku ini ke para perawat-perawat yang ada di klinik tempat pelaku bekerja. Dan satu video dari CCTV di klinik tempat pelaku bekerja ini viral di media sosial saat si pelaku melakukan pemeriksaan kandungan terhadap seorang ibu yang saat itu sedang USG. Dan terlihat si pelaku ini melakukan pelecehan saat memberikan atau memeriksa USG si ibu hamil tersebut. Dan kejadian tersebut Tribuners sudah dilaporkan ke polisi. Polisi juga sudah memeriksa ada 10 orang saksi termasuk korban, kemudian juga 2 orang tua korban serta tenaga medis yang bekerja di klinik tempat pelaku bekerja. Lalu atas perbuatannya itu si MSF dijerat dengan pasal 6 huruf B dan atau C junto pasal 15 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, tersangka ini Tribuners terancam dengan hukuman penjara maksimal 12 tahun serta denda 300 juta rupiah. Nah, ini Kapolres Garut AKBP Fajar M. Gemilang mengatakan bahwa terkait video CCTV yang viral di ruang kerjanya itu pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendalaman. Dan sebenarnya Tribuners di ruang kerjanya itu tidak dipasang CCTV, tapi karena sudah ada pelaporan dari beberapa korban sebelumnya tentang kelakuan si dokter ini, makanya pihak klinik berinisiatif untuk memasang CCTV dan supaya bisa melihat apa yang dilakukan oleh MSF. Ternyata memang benar si MSF ini nggak benar ya. Heran sekali ya kenapa orang-orang cabul seperti ini memanfaatkan profesi mulia mereka ya untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti ini. Sangat disayangkan gitu, karena dokter itu salah satu profesi yang sangat mulia dan sangat dihormati oleh kita semua. Dan kita tahu bahwa untuk menjadi seorang dokter itu harus melakukan sumpah profesi atau sumpah kedokteran. Jadi disayangkan banget kalau pekerjaan mereka tuh dimanfaatkan untuk hal-hal semacam ini, dan sangat merusak citra dokter di Indonesia ya, karena beberapa waktu lalu juga sempat viral ada seorang dokter yang bahkan melakukan pemerkosaan terhadap anak dari pasiennya. Mungkin Tribuners juga udah mengikuti beritanya ya yang terjadi di Bandung, tapi memang dokter tersebut merupakan dokter yang masih menempuh pendidikan ya di Bandung. Oke Tribuners, terakhir kita punya informasi, ini informasi menyedihkan sih bagi saya dan juga pada para Madridista lainnya, mengenai kekalahan Real Madrid oleh Arsenal ya 1-2 pada pagi hari tadi jam 4. Akhirnya Real Madrid pun resmi angkat koper dari Liga Champions. Siapa nih yang jam 4 pagi tadi nonton pertandingan Real Madrid versus Arsenal? Ayo absen. Ya, Tribuners, jadi Real Madrid resmi angkat koper dari Liga Champions 2024-2025 setelah di leg kedua ini kalah melawan Arsenal. Kekalahan untuk kedua kalinya ya, dari leg pertama kemudian leg kedua ini.
Meskipun bermain di kandang sendiri ya di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid kembali mengalami kekalahan. Padahal sebelumnya mereka sudah cukup optimis bahwa bisa comeback di leg kedua ini. Ternyata takdir berkata lain dan dengan berat hati harus menerima kekalahan dari The Gunners. Dan Arsenal sendiri Tribuners mengunci satu tempat di semifinal Liga Champions dan nanti akan melawan PSG atau Paris Saint-Germain. Dan pada babak pertama untuk Tribuners yang nonton juga pasti tahu itu masih imbang ya 0-0. Namun pada babak kedua Bukayo Saka akhirnya berhasil mencetak gol ke gawang Real Madrid ya di menit ke berapa ya 50 berapa tuh 57 ya 65 di menit ke 65 Bukayo Saka berhasil mencetak gol di gawang Real Madrid. Lalu pada menit ke 67 Real Madrid berhasil membalas dengan gol dari Vinicius Junior usai berhasil merebut bola dari bek Arsenal. Nah, Arsenal pun memastikan kemenangan 1-2 di masa injury time Tribuners melalui gol yang dilesakan oleh Gabriel Martinelli. Dan hingga peluit panjang tidak ada tambahan gol tercipta. Arsenal pun lolos ke babak semifinal Liga Champions usai mengalahkan sang juara bertahan Real Madrid dengan agregat 5-1. Ya ini mungkin bisa menjadi kabar yang menyedihkan ya bagi para Madridista. Tapi saya sendiri sebagai Madridista mengucapkan selamat kepada Arsenal yang sudah lolos ke semifinal. Semoga nanti bisa terus melaju sampai ke final ya. Udah tersisa 4 klub, ada Arsenal, PSG, kemudian Inter Milan dan Barcelona yang akan memperebutkan trofi Liga Champions. Kalau kalian dukung siapa nih Tribuners? Di Liga Champions ini jagoan kalian siapa? Ini ada komen dari @imdenar. Tribunambon.com, tolong dicek soal kasus di Polda Maluku. Kasus apa kakak yang dimaksud? Kasus perselingkuhan kah? Yang sudah kita beritakan ya beberapa hari lalu, atau kasus apa yang dimaksud? Ya Tribuners, kita nantikan ya semifinal yang akan berlangsung pada 30 April nanti antara Arsenal lawan PSG di leg pertama, kemudian Barcelona melawan Inter Milan pada 1 Mei, kemudian nanti ada leg kedua udah di 7 Mei Inter Milan melawan Barcelona. Lalu PSG Arsenal itu pada 8 Mei nanti dan finalnya pada tanggal 1 Juni. Klub apa aja boleh menang, yang penting jangan Barcelona. Kalau Kamino jagoannya apa di leg champion? Barcelona. Oh, jadi kita berseberangan banget ya Tribuners. Oke, Tribuners, informasi mengenai kekalahan Real Madrid dari Arsenal tadi menjadi penutup ya informasi di rapot kali ini. Untuk kalian yang mau mengetahui sejumlah peristiwa terupdate dari Kota Ambon dan juga sekitarnya, bisa banget update di portal kami www.tribunambon.com ataupun juga di akun media sosial kami, baik di Facebook, Instagram, YouTube, Twitter dan juga TikTok ya Tribuners.
Serta jangan lupa untuk saksikan program-program lainnya. Ada Ambon hari ini setiap hari Senin sampai Sabtu, kemudian Radio on Podcast hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, dan juga talk show. Nanti besok ya Tribuners ada talk show bersama dengan, kalau kalian kenal salah satu kreator konten digital namanya Mama Fani, yang mungkin konten-kontennya sempat FYP di kalian. Besok kita akan dialog bersama Mama Fani. Oke Tribuners, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di live hari ini. Kita ketemu lagi nanti di hari Sabtu masih bersama saya Putri Utami. Jangan bosan-bosan. Thank you udah komen-komen. Akhirnya Putri mau pamit dulu ya. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.